warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraili Dwi Agustin dari kelas Psikologi Islam 2 Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang tes psikologi proyektif, khususnya yaitu EPPS dan SSCT. Tema ini menarik karena sebenarnya banyak orang yang penasaran bagaimana psikolog bisa memahami kepribadian seseorang lewat tes. Nah, dari tes yang akan dibahas ini sering digunakan bukan hanya di bidang akademik tetapi juga dalam konseling, dunia kerja, sampai klinis. Jadi, penjelasan saya ini ditujukan untuk masyarakat umum, bukan hanya mahasiswa psikologi. Dan harapan saya setelah kalian menonton video ini bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang apa itu tes proyektif. Sebelum masuk ke EPPS dan SSCT, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu tes proyektif. Tes proyektif adalah tes psikologi yang dirancang untuk menggali aspek kepribadian terdalam dari seseorang melalui respon yang mereka berikan terhadap stimulus tertentu. Stimulusnya biasanya ambigus atau tidak jelas, sehingga setiap orang bisa memberi jawaban yang berbeda. Nah, dari jawaban inilah psikolog bisa melihat pola, kebutuhan, maupun konflik yang mungkin tidak disadari orang tersebut. Seperti contoh, seseorang diminta menyelesaikan sebuah kalimat yang jawabannya bisa sangat berbeda. Ada yang positif, ada yang cemas, dan ada juga yang penuh harapan. Dari ini terlihat bagaimana cara pandang orang tersebut terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Jadi, tes proyektif memberi kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara lebih luas. Selanjutnya yaitu tes EPPS. Tes ini dikembangkan oleh Allen L. Edwards dan didasarkan pada teori kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Murray. Tujuan dari EPPS adalah mengukur kebutuhan-kebutuhan psikologis seseorang yang bisa mempengaruhi kepribadian dan perilakunya. Bentuknya berupa pernyataan yang harus dipilih oleh responden. Uniknya, setiap pilihan tersebut sama-sama menarik. Jadi, seseorang tersebut harus benar-benar menunjukkan preferensi yang lebih kuat. Ada 15 kebutuhan atau aspek kepribadian yang diukur. Akan tetapi, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Di antaranya, yang pertama yaitu achievement, yaitu dorongan untuk berprestasi. Yang kedua, affiliation, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial yang hangat. Yang ketiga yaitu dominance, yaitu kecenderungan untuk memimpin atau mengarahkan masyarakat, orang lain maksudnya. Yang keempat yaitu nurturance, yaitu dorongan untuk melindungi dan membantu orang lain. Yang kelima yaitu autonomi, kebutuhan untuk mandiri dan bebas menentukan pilihannya. Hasil EPPS ini membantu memahami motivasi dasar seseorang seperti kalau nilai achievement tinggi, berarti orang tersebut punya motivasi berprestasi yang kuat. Dengan begitu, tes ini bisa dipakai dalam konseling karir atau pengembangan diri. A few moments later. Yang keempat yaitu SSCT atau Sentence Completion Test. Tes yang berupa kalimat yang belum selesai. Responden diminta untuk melanjutkan kalimat tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Seperti contoh, saya paling takut ... atau orang tua saya ... Nah, jawaban yang diberikan bisa memberi gambaran tentang pikiran, perasaan, bahkan konflik yang sedang dialami seseorang tersebut. Tujuan tes ini adalah untuk mengeksplorasi sikap dan perasaan individual terhadap dirinya sendiri, orang tua, teman, hingga masa depannya. Karena sifatnya terbuka, SSCT bisa menggali hal-hal yang sering tidak diungkapkan secara langsung. Misalnya, saya paling takut gagal membuat orang tua kecewa. Dari kalimat tersebut, psikologi bisa melihat ada kecemasan yang kuat tentang ekspektasi keluarga. SSCT bisa digunakan dalam konseling psikoterapi maupun penelitian untuk memahami dinamika kepribadian.
Selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan tes psikologi. Satu hal yang sangat penting dalam menggunakan tes psikologi, kita harus memperhatikan etika dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama yaitu tidak menampilkan stimulus asli tes di depan umum karena bisa merusak validitas tes. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan jawaban dan hasil tes klien. Yang ketiga, menggunakan tes hanya untuk kepentingan yang benar. Jadi, walaupun saya menjelaskan tentang EPPS dan SSCT, saya tidak akan menampilkan soal-soalnya. Saya hanya memberikan gambaran teorinya saja. A few moments later. Dari saya pribadi, tes proyektif seperti EPPS dan SSCT itu sangat membantu. EPPS memberi gambaran tentang kebutuhan dan motivasi seseorang secara lebih terstruktur. Sementara SSCT memberi ruang untuk mengekspresikan diri dengan bebas. Kedua tes ini membuat kita bisa melihat kepribadian dari dua sisi, yaitu yang lebih sistematis dan lebih spontan. Sebagai mahasiswa, saya merasa tes ini menjadi alat untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Misalnya, dengan tahu kebutuhan saya yang lebih dominan, saya bisa mengarahkan pilihan karir sesuai kepribadian saya sendiri. Begitu juga SSCT bisa membantu saya lebih jujur pada diri sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait tes proyektif yang bersifat verbal yaitu EPPS dan SSCT. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita lebih paham bagaimana psikolog bekerja untuk memahami kepribadian seseorang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.